tidak semua suara tangisan adalah permintaan tolong. Ada yang justru menjadi peringatan terakhir. Di rel Bintaro saat malam terlalu sunyi dan angin berhenti bergerak, kadang terdengar suara perempuan menangis pelan, seolah duduk tepat di antara besi rel yang dingin. Warga percaya jika kamu mendengar tangisan itu dan refleks menoleh, maka kereta berikutnya akan membawa satu penumpang tambahan. Dan penumpang itu bukan manusia. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Malam itu seharusnya berjalan biasa. Lampu lintasan menyala kuning, angin pelan, dan rel tampak kosong sejauh mata memandang. Pak Darman, penjaga palang kereta yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun, sedang menyeruput kopi pahitnya ketika suara itu terdengar, tangisan, pelan, terputus-putus, seperti seseorang menahan sesak di dada. Awalnya ia mengira itu suara kucing atau radio warga, tapi tangisan itu semakin jelas. Datang dari arah rel, bukan dari permukiman. Pak Darman berdiri. Senter digenggam erat. "Siapa di sana?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Tangisan justru berhenti mendadak. Saat senter diarahkan ke rel, tidak ada siapapun. Hanya besi panjang yang memantulkan cahaya dan bau amis samar, seperti karat bercampur darah. Saat itulah palang kereta tiba-tiba bergetar sendiri. Padahal tidak ada kereta yang lewat. Dan dari balik rel, terdengar satu kalimat lirih. "Kereta, aku ketinggalan." Rel Bintaro bukan tempat asing bagi tragedi. Puluhan tahun lalu, kecelakaan besar pernah terjadi di jalur ini. Dua kereta bertabrakan. Jeritan penumpang bercampur suara besi terpelintir. Beberapa korban ditemukan tewas di tempat. Namun sebagian menghilang. Jasadnya tak pernah benar-benar ditemukan. Pak Darman ingat betul malam kecelakaan itu. Ia masih penjaga muda saat itu. Yang membuatnya merinding bukan hanya kecelakaan, melainkan suara tangisan perempuan yang terdengar setelah semua sirena berhenti. Tangisan yang sama, nada jang sama. Sejak malam itu, setiap penjaga baru selalu diperingatkan satu hal. Jangan menoleh jika mendengar tangisan, karena korban yang tertinggal selalu mencari kereta terakhirnya. Beberapa minggu setelah kejadian pertama, laporan mulai bermunculan. Masinis kereta malam mengaku melihat sosok berdiri di rel, menunduk. Rambut panjang menutupi wajah. Saat didekati, sosok itu menghilang. Namun setiap kali kereta melintas di Bintaro, masinis mendengar suara tangisan dari balik kaca depan. Bukan dari luar, tapi seolah berasal dari dalam kereta itu sendiri. Penumpang mulai resah. Ada yang mengaku mendengar bisikan, ada yang melihat kursi kosong seperti basah, seolah baru saja diduduki. Dan selalu, tangisan itu muncul di jam yang sama, tepat setelah tengah malam. Warga tua di sekitar rel akhirnya berbicara. Mereka melarang siapapun menyebut nama korban kecelakaan lama, terutama satu nama, Sari. Konon, Sari adalah perempuan yang hendak pulang malam itu. Ia tertinggal kereta terakhir dan mencoba menyeberang rel saat kereta lain melaju. Tubuhnya tak pernah ditemukan utuh. Kalau namanya disebut, kata seorang warga tua, dia akan mengira keretanya sudah datang. Dan jika ia datang, maka akan ada yang ikut pergi bersamanya. Seorang konten kreator horor datang untuk membuktikan mitos. Ia merekam suara di sekitar rel saat malam. Awalnya hanya suara angin. Namun saat rekaman diputar ulang, terdengar jelas tangisan perempuan. Disusul suara anak kecil berbisik, "Bu, jangan tinggalin aku." Rekaman itu tiba-tiba rusak. File hilang tanpa jejak. Malam berikutnya, konten kreator itu jatuh sakit. Ia mengigau setiap malam, menyebut kata yang sama, rel, dingin, gelap. Masinis kereta malam melakukan hitungan ulang. Jumlah penumpang lebih banyak satu. Tidak ada tiket. Tidak ada wajah yang bisa dikenali. Kursi di gerbong paling belakang basah. Bukan air, tapi berbau karat. Saat kereta melewati rel Bintaro, lampu gerbong berkedip dan tangisan itu terdengar jelas, kali ini di samping masinis. "Berhentiin keretanya." Suara itu berbisik. Pak Darman akhirnya melihatnya. Perempuan berbaju lusuh berdiri di antara rel. Wajahnya tertutup rambut, tangannya seperti menggendong sesuatu, tapi kosong. Tangisannya bukan lagi pelan, melainkan penuh amarah dan kehilangan. Saat Pak Darman mundur, sosok itu mengangkat kepala. Wajahnya hancur, matanya kosong.
Kereta aku? Mana? Tan Yanya. Namanya Raka. Pemuda itu sering nongkrong dekat rel karena rumahnya tak jauh dari sana. Ia tahu soal larangan warga. Ia juga pernah mendengar cerita tangisan itu. Namun malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Tangisan terdengar lebih dekat dari biasanya, bukan seperti suara dari kejauhan. Tapi seolah seseorang duduk tak sampai 5 meter darinya. Raka berdiri, jantungnya berdetak cepat. "Siapa?" tanyanya. Suaranya bergetar, tangisan itu terhenti. Sunyi, lalu suara perempuan menjawab. Sangat pelan, nyaris seperti angin. "Kereta aku, sudah datang belum?" Raka menelan ludah. Tanpa sadar, ia melanggar pantangan itu. "Udah lewat," jawabnya singkat. Detik berikutnya, udara berubah dingin. Lampu jalan berkedip keras, dan dari rel muncul bayangan hitam yang perlahan mendekat. Raka berlari pulang. Namun sejak malam itu, hidupnya tak pernah sama. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara kereta berhenti. Setiap kali ia membuka mata, ada bayangan perempuan berdiri di sudut kamar. Tangisan itu tak lagi datang dari rel. Ia kini tinggal di kepalanya. Raka jatuh sakit. Dokter tidak menemukan apapun, namun tubuhnya terus melemah, seolah kurang tidur. Padahal ia mengaku tak bisa tidur sama sekali. Setiap malam pukul 12 lewat, Raka duduk tegak di tempat tidur. Matanya terbuka, menatap kosong. Ibunya sering mendengar Raka berbicara sendiri. "Aku tungguin, Bu, keretanya belum datang." Warga mulai sadar. Ini bukan gangguan biasa. Sesepuh kampung dipanggil. Ia mengatakan satu hal yang membuat semua orang terdiam. Sari tidak marah, dia hanya tertinggal. Arwah yang tertinggal bukan mencari balas dendam, mereka mencari pengganti. Seseorang yang menjawab panggilan mereka. Dan jika panggilan itu dijawab, maka arwah itu akan menumpang hidup orang tersebut, menunggu kereta berikutnya. Setiap malam, Sari berdiri di samping Raka. Tak terlihat oleh mata biasa, namun tangisannya terdengar jelas di telinga Raka. "Ayo." Keretanya hampir datang. Malam itu, kereta terakhir melintas lebih lambat dari biasanya. Pak Darman kembali berjaga. Ia tahu malam itu berbeda. Tangisan terdengar lagi. Lebih keras, lebih putus asa. Namun kali ini, ada 2 suara. Satu suara perempuan dan satu suara laki-laki. Suara Raka. Pak Darman memejamkan mata. Ia tidak menoleh. Kereta lewat. Angin besar menghantam pos jaga. Saat semuanya reda, tangisan itu menghilang. Keesokan paginya, Raka ditemukan pingsan di dekat rel. Namun jiwanya tidak sepenuhnya kembali. Sejak saat itu, setiap kali kereta malam melewati rel Bintaro, masinis selalu merasakan hal yang sama. Kereta terasa lebih berat, seperti membawa beban tambahan. Dan jika kamu duduk di gerbong paling belakang, kadang kamu bisa mendengar suara perempuan berbisik. Kalau dengar tangisan, jangan jawab. Karena di rel Bintaro, yang menangis bukan meminta tolong, melainkan memastikan kamu ikut pulang bersamanya. Sejak kejadian Raka, hampir semua masinis sepakat pada satu hal. Gerbong paling belakang bukan lagi ruang kosong. Udara di sana selalu lebih dingin. Bahkan saat AC mati, bau karat bercampur tanah basah kerap muncul tanpa sebab. Dan jika kereta melaju kencang, gerbong itu terasa seperti ditahan sesuatu. Suatu malam, kondektur bernama Agus melakukan pengecekan rutin. Saat melangkah ke gerbong terakhir, langkah kakinya terhenti. Ada tiket kereta tergeletak di lantai. Lusuh, basah, tanggalnya puluhan tahun lalu. Malam kecelakaan besar. Nama penumpang tertulis Samarsari. Ketika Agus memungut tiket itu, lampu gerbong langsung padam. Kereta tetap melaju, tapi suara roda menghilang. Di kegelapan, Agus mendengar bisikan tepat di telinganya. "Ini kursiku." Ia berlari keluar gerbong. Namun sejak malam itu, setiap kali Agus menghitung penumpang, jumlahnya selalu lebih banyak. 1 dan 1 kursi di belakang tak pernah kosong. Masinis-masinis mulai mengalami mimpi yang sama, meski tak saling bercerita. Dalam mimpi itu, mereka berdiri di rel Bintaro. Tubuh mereka kaku, tak bisa bergerak. Di kejauhan, kereta datang tanpa suara. Di samping rel, berdiri seorang perempuan berbaju lusuh. Wajahnya tertutup rambut, tangannya menggendong bayangan kecil yang terus menangis. Setiap kali kereta mendekat, perempuan itu menoleh ke masinis dan berkata, "Berhentiin keretanya." Masinis yang terbangun dari mimpi itu selalu berkeringat dingin. Dan anehnya, jarum jam di rumah mereka
selalu menunjuk waktu yang sama, 00,17. Beberapa masinis mengundurkan diri. Beberapa memilih pindah jalur. Namun, ada satu masinis senior, Pak Hadi, yang justru ingin tahu kebenarannya. Kalau ini memang arwah, katanya, dia pasti masih terikat sesuatu. Pak Hadi menggali arsip lama. Ia menemukan fakta yang tak pernah dibuka ke publik. Dalam kecelakaan itu, ada korban yang tidak tercatat resmi, penumpang tanpa identitas, anak kecil yang ikut ibunya tanpa tiket. Mereka tidak hilang. Mereka tidak pernah sampai. Rel Bintaro menjadi tempat persimpangan bukan hanya kereta, tapi juga waktu. Tangisan yang terdengar bukan hanya milik Sari, melainkan gema dari banyak jiwa yang tertahan di satu momen terakhir, menunggu kereta yang seharusnya membawa mereka pulang. Dan setiap orang yang mendengar tangisan itu, perlahan akan masuk ke momen yang sama, menunggu tanpa sadar. Malam itu berbeda dari yang lain. Semua jam di sekitar rel mati bersamaan. Ponsel kehilangan sinyal. Anjing-anjing kampung melolong tanpa henti. Kereta terakhir melintas tanpa suara, tanpa getaran. Warga yang terjaga melihat pemandangan mengerikan. Bayangan-bayangan berdiri rapi di sepanjang rel. Ada perempuan, ada anak kecil, ada sosok tanpa wajah. Mereka tidak menangis, tidak bergerak. Mereka hanya menatap satu arah ke arah siapapun yang melihat mereka, seolah menunggu aba-aba untuk naik. Dan untuk pertama kalinya, warga sadar. Tangisan itu bukan pertanda mereka datang, melainkan tanda bahwa mereka hampir pergi. Sejak malam tanpa jam itu, rel Bintaro kembali terlihat normal. Kereta tetap beroperasi, lampu menyala seperti biasa. Namun penjaga lama tahu satu hal. Tidak semua yang naik kereta tercatat sebagai penumpang. Kadang, masinis merasakan kereta lebih berat di satu titik tertentu. Kadang, penumpang mendengar tangisan lirih di gerbong belakang bukan dari luar, tapi dari dalam diri mereka sendiri. Pesan itu kini diwariskan dari mulut ke mulut. Jika kamu mendengar tangisan di rel, jangan menoleh, jangan menjawab, dan jangan berpikir itu hanya suara biasa. Karena di rel Bintaro, yang tertinggal tidak ingin menakutimu. Mereka hanya ingin memastikan kamu tidak ikut menunggu bersama mereka. Dan kereta terakhir selalu datang lebih dari sekali.